Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa aplikasinya bagi kita sebagai orang percaya? Memang kita seringkali mengalami kekecewaan dalam hidup ini. Karena orang yang kita bangga-banggakan, orang yang sering mungkin kita andalkan, tak kunjung datang untuk menolong kita. Tetapi Rasul Paulus, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, itu bisa dilalui karena apa? Karena dia bergantung dan berserah kepada Tuhan. Dan juga telah belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Seperti ayat yang ke-10 dikatakan, ayat yang ke-11 katakan, "Ku katakan ini kepadamu, bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Dia merasa puas apa yang telah ada padanya. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus belajar dengan apa yang sudah ada. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang perlu kita pelajari dari teks yang telah kita baca ini? Yang ketiga adalah Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Filipi. Dikatakan ayat yang ke-12, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku." Kalimat "aku tahu itu apa kekurangan" itu artinya adalah dia turun level, dia merendahkan diri, hidup sederhana. Itu artinya bahwa Rasul Paulus hidup sederhana, hidup dengan rasa cukup, hidup yang sederhana, hidup dalam segala kekurangan yang sering dialami dalam medan pelayanan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-9 dikatakan, "Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian." Lebih lanjut dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-11 dikatakan, "Sampai pada saat ini kami lapar, kami haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami demikian, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab orang dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah di dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini." Jadi ada begitu banyak kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tetapi dia tetap mengontrol dirinya untuk mencukupkan diri dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya boleh bertanya kepada kita semua pada saat ini, apa yang menjadi tantangan kita sebagai orang tua atau sebagai anak-anak? Apa yang membuat kita rasa takut? Apa yang membuat kita rasa cemas? Apa yang membuat kita menghadapi kesulitan-kesulitan? Apakah itu masalah ekonomi? Apakah itu masalah anak-anak? Apakah itu masalah keuangan? Atau apapun itu yang menjadi tantangan-tantangan bagi kita pada saat ini. Rasul Paulus ada begitu banyak tantangan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi dia katakan, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu itu apa kelebihan. Tetapi saya telah belajar mencukupkan diri dengan apa yang sudah ada." Maka saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan terus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi pribadi yang mencukupkan diri dengan apa yang ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah yaitu belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, yaitu tidak memaksa diri untuk memiliki dan memperoleh hal yang di luar kemampuan. Dan yang kedua adalah kita harus mengerti betul apa itu kekurangan dan apa itu kelebihan. Maka ketika kita sudah melakukan ini, maka saya percaya kita akan menjadi orang percaya yang belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita boleh belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini, di mana Tuhan telah mengingatkan kami, seluruh anak-anak Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, untuk belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Di mana Rasul Paulus telah menjadi contoh dan teladan bagi kami.
di mana begitu banyak tantangan-tantangan yang dia hadapi, tetapi dia telah belajar mencukupkan diri, memuaskan diri dengan apa yang ada. Terima kasih Tuhan, mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sehingga kami boleh mencukupkan diri dengan apa yang ada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.